you're feeling alive. Tell me how to show you it's a beautiful life. I'll do anything to pull you into the light, 'cause everything will change when you open your eyes. Yeah. So don't you let the sunlight get out without you. Don't you realize how lucky we are? Open up your heart, baby, let it all go tonight. Live your life like it was running out with a light. We gotta scream it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Aura Aikonaya Putri Andita. Jadi saya di sini akan melakukan wawancara ke pelaku usaha dodongkal wayau yang beralamat di Jalan Cikirai, Kecamatan Cisaat. Baik Ibu, boleh langsung memperkenalkan diri aja. Ya, nama saya Jihan Purnamasari. Sama apa lagi? Udah. Jadi untuk mengenal lebih jauh lagi tentang usahanya, mulai dari awal berdiri hingga strategi pemasaran yang dilakukan untuk menarik pelanggannya. Jadi langsung aja ke pertanyaannya ya. Ya. Pertanyaan yang pertama, sudah berapa lama menjalankan usaha dodongkal ini? Kira-kira udah 4 tahun sekarang. Udah 4 tahun ya. Yang kedua, apa itu dodongkal dan apa yang membuat dodongkal yang Ibu jual berbeda dari yang lain? Dodongkal kalau di daerah lain kan ada yang disebut awug ya. Kalau misalkan di daerah Jawa Barat, di Sukabumi, dodongkal itu terbuat dari tepung beras sama gula aren terus pakai kelapa. Membedakannya? Kalau misalkan yang membedakannya kan kalau dari orang lain kan suka itunya teksturnya padat tapi suka berceceran gitu tepungnya. Kalau di sini kan padat tapi lembut gitu. Oke, yang ketiga, bagaimana proses pembuatan dodongkal dari awal hingga siap dijual? Ya kalau misalkan itu dari tepung beras kan ya udah dari tepung kita masak dulu tapi itu juga harus nyampe dingin sebelum diolah jadi dodongkal. Nah kalau udah gitu kita adon lagi terus dicampur sama gula terus dikukus nyampe 25 sampai 30 menitan. Yang keempat, siapa target konsumen utama dari produk dodongkal ini? Kalau kita sih jualnya jadi pada ngambil jadi jual keliling nggak jual di tempat gitu. Di semua kalangan ya? Jadi kita keliling aja ke rumah-rumah gitu, ke gang-gang. Selanjutnya, apakah bisa diceritakan bagaimana awal mula usaha dodongkal ini berdiri? Kita kan dulu emang pernah jualan dodongkal ngambil dari yang lain. Kan daripada kita nyari kerja yang lain udah aja bikin sendiri terus kan untungnya kedapat semua gitu. Terus yang keenam, apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi saat merintis usaha ini? Ya namanya juga jualan ya kadang sepi, kadang rame gitu. Jadi kalau misalkan waktu kita sepi ya harus sabar, kalau rame alhamdulillah gitu. Yang ketujuh, apa yang membuat Ibu tetap semangat menjalankan usaha ini hingga sekarang? Kan sekarang apalagi laki-laki ya susah cari kerjaan. Kalau kerja juga harus pakai uang dulu, harus bermodal dulu. Makanya kita bertahan aja, semangat aja demi anak-anak gitu, demi yang lain gitu, yang nyari nafkah, ngambil barang dari kita gitu. Baik, yang ke-8, bagaimana cara Ibu memperkenalkan produk dodongkal kepada masyarakat? Lalu apakah juga Ibu menggunakan promosi dari mulut ke mulut dan seberapa efektif cara itu menurut Ibu? Ya kalau misalkan jualan keliling kan misalkan ada orang yang belum tahu, ada yang tahu kan tiap daerah juga ada yang orang Jawa ya, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Jadi kan tiap lembur juga beda gitu. Kalau misalkan yang belum tahu kan dengar dari tetangganya atau dari temennya gitu. Jadi kita itu kan kalau jualan keliling pasti pada tahu gitu. Baik, yang ke-9, apakah Ibu pernah mengikuti bazar acara UMKM atau kegiatan masyarakat untuk memperkenalkan produk Ibu?
Belum, kalau mengikuti bazar-bazar belum pernah gitu. Berarti baru rumahan aja. Gitu. Baik, yang ke-10, apakah Ibu menggunakan media sosial untuk memasarkan dodongkal? Enggak kan, tapi itu juga orang ada ya. Tapi kan kita mah jadi jarang gitu kan, kalau misalkan di media sosial ribet juga gitu. Karena ini sendiri ya, Gitu. nggak sempet. Jadi kan kita bikin sendiri, dijual juga sendiri gitu. Baik, yang ke-11, bagaimana cara menghadapi persaingan dengan penjual makanan tradisional lainnya? Ya kan biasalah, namanya juga jualannya. Tapi kan kalau di saya itu, kalau suami jualan, saya suka bawa kue lapis, nana manis gitu, jadi ada tambahan yang lainnya gitu. Selanjutnya, apa strategi yang dilakukan ke depannya agar usaha dodongkal semakin berkembang? Ya mudah-mudahan kedepannya lebih lancar lagi ya. Yang jualannya makin banyak, yang dagangnya gitu. Meski pengambil di kita kan untungnya alhamdulillah ya. Yang terakhir, jika Ibu diminta mempromosikan dodongkal ini dalam 1 menit, cerita apa yang ingin disampaikan kepada calon pembeli agar mereka tertarik mencobanya? Ya mungkin dari rasa gitu ya. Dari rasanya kan kita beda, terus dari teksturnya juga kita kan beda dari yang lain gitu kan. Kalau yang lain berceceran gitu ya si tepungnya, kalau kita kan enggak, dari dirasa juga kan di mulut jadi lembut gitu. Baik Ibu, mungkin segitu saja wawancara dan pertanyaan-pertanyaan dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya sama-sama. Semoga usahanya makin lancar, makin rame, makin nyebar kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.